Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. La in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para hadirin jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan Allah, hormati, sebelum Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah beberapa hal yang kita ketahui bahwa alhamdulillah kita sebagai umat Islam bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, fadl, rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya alhamdulillah kita umat Islam Indonesia patut bersyukur atas terpilihnya Polri sekarang yang konon katanya programnya sangat luar biasa. Kita patut bersyukur Allah atas program unggulan Kapolri kita, yaitu tentang diwajibkannya baca kitab kuning untuk anggota polisi, khususnya polisi diwajibkan mengikuti ngaji kitab kuning. Itu wajib kita syukuri, karena itu nikmat anugerah Allah yang sangat luar biasa, dan kita ucapkan terima kasih kepada Polri kita yang telah meluncurkan program unggulannya yang sangat luar biasa. Memang dalam program itu salah satu intinya yaitu menangkal radikalisme dan terorisme. Nah, kita baca kemarin juga pada malam Sabtu jelaskan dalam kitab pengajian kemarin bahwa jihad yang paling besar yaitu jihadun nafs, memerangi nafsu kita. Tidak ada perang yang lebih utama ketimbang memerangi nafsu. Jadi sangat tepat kalau Kapolri membuat program pengajian kitab kuning untuk kalangan Kapolri, aparat kepolisian khususnya. Dan itu kita harus malu sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam harus malu. Harusnya dari kita dulu. Kita sebagai umat Islam harusnya tiap DKM, tiap masjid, musola ada program yang seperti itu, harusnya sesuai dengan ucapan Abuya Dimyati dulu, torekat aing mah ngaji, torekat aing mah ngaji, karena dengan ngaji insya Allah apapun masalah pasti kita ketemukan.
yang bodoh jadi pintar, yang gelap jadi terang, yang tersesat jadi mendapat hidayah. Sekali lagi kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas terpilihnya Bapak Sigit dan programnya. Bersyukur dengan apa? Bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah dan sujud syukur. Syukur harus dirawat. Dengan merawat program itu, yaitu dengan melaksanakan pengajian-pengajian kitab kuning, khususnya di majelis-majelis taklim, umumnya di masjid dan musola. Harusnya di instansi-instansi apapun diadakan program seperti itu. Jangan sampai nanti umat Islam kecewa lagi. Sebetulnya bukan karena programnya yang salah, umat Islamnya yang salah mengartikan program itu. Program itu sudah bagus, tinggal kita mensyukuri dan mengartikan program itu dengan baik. Jangan sampai kita salah langkah lagi. Ini udah bagus, jangan salah artikan. Bukan berarti program itu menyingkirkan umat Islam yang anti kitab kuning, bukan. Ini dalam arti program ini merangkul semuanya, karena di kitab kuning ada semuanya. Insya Allah di kitab kuning ada semuanya, tentang modernisasi, tentang tasawuf ortodok, tasawuf modern, sebetulnya sudah ada semuanya. Tinggal kita bisa atau tidaknya mengambil kesempatan ini. Harap semuanya untuk mengamankan program ini, jangan sampai program ini terlewatkan begitu saja. Kita amankan sampai kapanpun. Kita jaga, kita rawat, kita syukuri. Untuk mensyukuri itu tadi, menjaga dan merawat. Karena barang sehebat apapun, sekuat apapun, kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, insya Allah tidak akan awet. Tapi kalau kita umat Islam merawat dan menjaga program yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, insya Allah nanti kata Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian syukuri itu, nanti Allah akan tambahkan program yang lebih baik lagi yang mendukung kita semua. Ini sebetulnya bukan program umat Islam, sebetulnya intinya program rakyat Indonesia. Program rakyat Indonesia butuh itu. Kenapa? Karena yang saya lihat dari sejarah berdirinya NKRI, berawal dari perjuangan para alim ulama, dengan begitu tidak mengenal lelah, ulama berjuang, dan pada akhirnya bareng mengerucut pada nasionalisme. Kenapa dulu ulama tidak mendorong salah satu ulama untuk jadi pemimpin di Indonesia? Yang didorong adalah Bung Karno yang tipikalnya nasionalisme. Ini memang harus demikian, karena di Indonesia dengan beragam karakter dan beragam budaya, beragam macam agama dan lain sebagainya, mungkin yang lebih tepat
seperti inilah negara kita. Yang paling penting kita aman beribadah, kita aman beristirahat, kita aman berusaha, kita aman bermasyarakat dan lain sebagainya. Yang paling penting itu urusan ibadah. Insya Allah kalau kitanya sudah kuat, ibadahnya kuat, keamanannya juga kuat, nanti dengan sendirinya barokah dari ibadah itu nanti bisa merembet kemana-mana. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah mencintai semua. Islam rahmatan lil alamin, sesuai dengan apa yang dijalankan ahli-ahli tarekat dalam hadarat umina abina Adam umina Hawa wa matana salam benuma. Seluruh anak cucu dari Nabi Adam, baik yang muslim, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang nakal, yang nurut, semua dikirimi Fatihah oleh ahli-ahli tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah Sabandiyah yang didirikan oleh Syaikhul Qadir Al-Jailani. Allah, itu bentuk kasih sayang umat Islam terhadap semuanya. Semua anak cucu Adam disayangi, dikirim Fatihah. Mudah-mudahan dengan demikian semua manusia sadar bahwa sesungguhnya agama yang terbaik di muka bumi ini adalah Islam, karena di situ ada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kita tunjukkan dengan tidak melihat siapa dan dari mana datangnya program ini. Dan yang kita lihat justru kita adalah bersaudara, saudara satu darah, itu darah Adam dan Hawa. Karena saudara itu banyak, ada saudara seagama, saudara seprofesi, saudara seorganisasi, ada lagi saudara negara. Kita kalau di luar negeri sana ketemu orang Indonesia, wah ini saudara saya dari Indonesia, padahal jauh. Beliau dari Kalimantan, saya dari Banten, jauh. Tapi tetap kalau kita keluar, ini saudara. Ini dalam hal bersaudara, kita adalah saudara senegara. Itu patut kita hargai dan kita kasihi. Maka dengan demikian kita sama-sama membaca Kamilul Kitab untuk Kapolri kita. Mudah-mudahan programnya berjalan dengan lancar, negara aman sejahtera, dengan keberkahan, keagungan, kesuksesan kita. Al-Fatihah. Biasa sebelum tarekat Qadiriyah atau tarekat Qadiriyah Sabandiyah dimulai, kita sama-sama tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sering kita lupakan kalau sesungguhnya tobat itu nggak ada waktu. Tobat sebetulnya nggak ada mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun kita harus melaksanakan tobat itu. Pasti kita sering sekali setiap saat, setiap detik melakukan dosa, dan harusnya tobat itu setiap saat dan detik. Begitu kita melakukan dosa, langsung pada saat itu juga kita tobat ke Allah. Ya Allah, ampun, saya telah melaksanakan dosa ini, ya Allah. Kita harus rasa bersalah dan meminta ampun ke Allah.
sering kita lakukan, yaitu dosa hati yang sering kita tinggalkan, itu sering kita tidak mengakui itu, padahal kita lebih sering melakukan dosa hati, dosa ujub, ria, takabur, hasud, aturan. Termasuk juga tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Orang dicari-cari kesalahannya, itu tajassus, nggak boleh. Dalam Islam dilarang, umat Islam mencari-cari kesalahan orang. Tempat jalan. Itu tidak boleh. Tempat jalan Dosa. serius. Nah, dosa yang telah kita yang terlihat aja harus kita tutupi. Nah, Islam hukumnya wajib menutupi dosa saudaranya. Jangan tajassus. Ini perlu kita tobati dan kita mulai zikir khatam tarakat qadiriyah wa sabandiyah dengan melakukan tobat dari segala macam dosa, khususnya dosa hati. Kita tidak akan mengulangi lagi, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bertobat walaupun orang tersebut kembali lagi melakukan dosa. Al-hadiniyah walaupun soleh syafaat Rasulullah wa barakati karamati bisri bijati manzilati min kitab Al-Fatihah. Selanjutnya kita sama-sama baca kitab untuk saudara-saudara kita di luar sana yang lagi maksiat, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah, diampuni dosanya. Yang lagi berusaha, mudah-mudahan dihasilkan usahanya. Yang lagi mencari rezeki, mudah-mudahan diberi rezeki yang halal. Yang lagi mencari ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang bodoh mudah-mudahan dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi amal, terangkan hatinya, keberkahan, kemu'jizatan, tasrolian bil kitab Al-Fatihah. Selanjutnya kita bacakan kitab untuk terima kasih kita sebagai murid, guru kita, mursyid kita yang telah membimbing kita semua, mengajak kita ke jalan yang terang benderang. Haji Muhammad Yusuf Priyanadi, untuk keluarga besarnya, mudah-mudahan beliau ditambah ilmunya, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang halal, diampuni dosa-dosanya, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah. Dunia wal soleh bisyafaat Rasulullah wa barakati karamati bisri bi batin kitab Al-Fatihah.
anta maqsudi wa ridwaka matlubina wa itu taqarruban Allah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya akramul khalqi ala Allah. Assalatu wassalamu alaika ya afdalul makhluqat. Assalatu wassalamu alaika ya Abul Qasim. Assalatu wassalamu alaika ya Fatimah Az-Zahra. Assalatu wassalamu alaika ya Jaddal Hasan wal Husain. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Rahmah ya Qaidal Khair ya Imamal Khairin ya Muttaqin. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Biyadina qabdaka ayatuna adrikna wa itna wal muslimin. Assalamu alayka ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amrir rahman wa ya warithal kitab wa ya naib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya man minas samai wal ardi aidatu ya man ali wa fi kulli ailatu ya ma yuzil usudur barakatuh wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum ya rijalal ghaib ya hidira bulabas bariyadil malkan. Assalamualaikum ya ayyuhal arwah al-muqaddasa ya ruqaba ya mujaba budala ya utadal arja utadun arbatun ya imaman ya fardu ya qurdu ya utumana aghithuna bi ghawthatin wa udurna bi nawratin warhamuna wa hasru maqasidana wa muradana wa qumu ala qadaya wa ijna inda nabiyina wa syafina dina mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa la hidra kula basbal bil malkan al-Fatihah. Assalamualaikum ya Syekhina wa mursyidina. Khudh biyadina qadwaqat haydatuna. Adrikna wa ghithna wal muslimin. Salamakumullah fi din wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nawaitu taqarruban Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dzurriyyah dari batul Fatihah. Wa syuhada wa salihin wa li kullin wa sabi kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma kana salabina ma yumkin syuhudul Fatihah. Wa ila ruhi sadatina wa mawalina wa imatina bi bakr wa Usman wa Ali wa الصحابة والقرابة التابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا أئمة المجتهدين المخلصين في الدين ومن تبعهم إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المشايخ القادرية ونقشبندية وجميع الطرق خصوصا سيدنا ومولانا سلطان الأولياء كتب رباني عبد الله سمداني شيخ عبد القادر جيلاني وسيد الطائفة الصوفية شيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد سيد سكتي وشيخ شمال الرحيم وسيد شابب العجمي سيد شاسر البصري وسيد جعفر صادق وسيد شابي سيد البصري سيد البيض وسيد سيد
قدس الله سرهم العزيز نفعنا الله بعلومهم وكراماتهم وصفاتهم ومدنا الله بأسرارهم وبعلومهم في الدين والآخرة شيء لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين من صولهم وفروهم من سلسلة والأخير وصل سيد الشاكي يقوم محمد أسلام شريكين سيد شمال خطيب شامباس وسيد الشاكي يقوم عبد الكريم تنارو سيد الشاكي يقوم محمد نوابي تنارو وسيد سيسو خاري وساكي تباكوس أحمد كاظم مسنافي بنت يقوم محمد أسلام شريكين وصل شيخي ما شيخنا شيخ فاضل الجيلاني التركي وصل الشيخ الذي عزز هذا جازان هذا كي يجي محمد يوسف بينا لكسرين رباني قدس الله سر العزيز نفعنا الله بعلومهم وكراماتهم وبركاتهم ومدنا الله بأسمائهم الفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في البندن وأولياء علماء وشهداء في ذلك رمضان ونصره سلطان مولانا أسد البدر سلطان مولانا صلهم وفرهم ورزلة بالأخير هم سمعوا إلى لا شيء ما شيء جدي نشوف الفاتحة بسم الله الرحمن والدنا ولدكم ومشايخنا ومشيكم ومباتنا ومباتكم لمن أصلنا إلينا ولمن قلنا علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلنا لنا بذو خير وإلى أولادنا وأزواجنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله مشارق الأرض ومغاربها ويمين وشمال من قبل قبلة أدر كما لقرابتنا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين آمين والغفر والرحمة وأنا إلى المراد والهداية والتوفيق ومن فتنة الظالمين والكافرين والسلامة من آفات الدنيا والسلامة من وصل حاجات شيء ما شيء شابين آمين يا الله حاجات شيء نشيب حاجات شيء ما مجلس وجامعتنا بحاجة المحتاجين والزيادة العلم والفهم والعمل والتشفية والبديع ولحسن الخاتمة ولدفع الباليات والبدع والمنكرات بلد من كل سادة خاص من المسلمين عامة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاتهم وكرامته الفاتحة
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا وإذا فرغت فانصب إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم نشرح لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا قاضي المهمات 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 اللهم يا رفيع درجات اللهم يا رفيع درجات اللهم يا رفيع درجات اللهم يا رفيع درجات اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف شيخنا شيخنا العالم العلامة Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa fi ulumi fid dharain amin. Wa minha ay minal wasaya atis-ati setengah saking wasiat untuk orang-orang yang lagi salik menuju jalan akhirat. Ini salik jalan akhirat. Dari surga kita diturunkan
dunia. Kita suruh kembali lagi. Kita berjalan, kita melangkah, satu langkah menuju ke tempat kita yang asal. Kita jangan sampai tersesat. Untuk itu para masyayikh menuntun kita ke jalan yang lurus. Salah satunya melalui Tenara dengan banyak sekali kitab-kitabnya menuntun kita ke jalan yang lurus sehingga kita tidak tersesat. Di antara wasiat-wasiat para masyayikh, wasiat Syekh Nawawi, Aibinal Wasoya, setengah sekali wasiat mukhafadhah, itu menjaga ala sunan mengatasi sunnah. Salah satu cara kita untuk tidak tersesat itu menjaga sunnah. Rawatib wa nahwiya, kayak rawatib dan sepadane. Kita jaga sunnah-sunnah. Qala Nazim Afid ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man jamur salah. Afid ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man ja'a mursala. Hafid menjaga sir, mengatasi pirang-pirang sunnah dan adab dan tata krama. Kita harus menjaga sunnah dan adabnya. Atat kang teke ya sunan lan adab kabeh ali diriwayataken saking khairi man ja'a mursala sebagus wong kang priwong halaten itu. Ay hafid ayu salik Allah ala sunan sholat. Tegese ngejaga sirah eling-eling wong kang berjalan ngerambah bari Allah Subhanahu wa taala ingatasi sunah-sunah sholat wa ghairiya lan liyani sholat. Nah, kita menjaga. Nah, dalam salah satu kitabnya Syekh Muhammad Hafid Nasiri menerangkan bahwa agama kita ini diibaratkan mutiara. Di sekeliling mutiara ada pagar sampai 7 pagar. Pertama kita harus menjaga fardu, setelah fardu kita harus jaga sunnah terus sampai meninggalkan muharramat. Itu cara kita menjaga iman. Kan kita juga harus menjaga sunnah supaya kita jangan tersesat. Kalau sunnah sudah ditinggalkan, nanti dengan sendirinya lama kelamaan kita meninggalkan fardu atau tahawun, menganggap ringan dalam hal melakukan fardu sembarangan, tidak ada adabnya dan sebagainya. Ya nanti lama-lama runtuh. Itu kalau benteng terakhir itu udah, jangan harap kita bisa kembali ke Allah. Jaga wadabin lan adab qad ja'at kang teman-teman adab mangkulatan haliten tukil saking sebagus-bagus wong ngerti wong nang kita haliten min hadratillah sing hadratillah taala. Wal adab ma ya ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Apa adab? Adab itu yang kita bisa dipuji baik dalam ucapan ataupun pekerjaan. Pekerjaan kita jadi bagus. Itu adab. Kita melakukan sesuatu dengan pekerjaan yang bagus, nanti kita dapat pujian dari Allah. Itulah adab.
Sholat, kita melakukan sholat fardu, udah bagus melakukan sholat fardu. Kalau adabnya lebih bagus lagi, orang ini sholatnya bagus, orang ini sholatnya bagus, berarti melaksanakan sholat dengan adabnya. Asal sholat cukup dengan tidak pakai adab pun udah cukup, cuman sekedar cukup, belum bagus. Dengan cara yang bagus kita bertutur kata dengan cara yang bagus. Kalau kita menuju Allah, bertutur kata pun dengan cara yang bagus, jangan sembarangan ngucap. Kita dakwah dengan cara yang bagus, itu adab harus kita pakai. Untuk orang-orang yang menuju jalan Allah, apapun yang kita lakukan itu harus dengan adabnya. Jangan mentang-mentang kita ibadah, sikut sana sikut sini, singgung sana singgung sini, itu namanya ibadah tidak dengan ilmunya, tanpa adab, nol nantinya, tersesat. Yang awalnya menyindir-nyindir orang, menyinggung-nyinggung orang, awalnya cuma itu, lama-lama menghujat orang. Bisa jadi awalnya cuma nyindir-nyindir aja, kalau keseringan nanti jebol, benteng adab jebol, sampai terjadi menghujat dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dalam kita diterangkan hafid ala sunanin wa adab, sunnah dilakukan, adab pun harus dijaga. Hati-hati itu hati itu Jadi jadi adab itu mayuhmadu qaulan wa fi'lan, sesuatu yang dipuji baik ucapan atau pekerjaan, itu namanya adab. Ada'u husnil usul ahwal, tegese nekakaken bagus pegawaian tingkah, wal akhlak lan akhlak. Qala Ibnu Athaillah, ucap sapa Imam Ibnu Athaillah, al adab al wuquf ma'al mustahsanat. Kata Imam Ibnu Athaillah, utai adab iku ngadeg, iku jumeneng, iku menang serta kelakuan kang den bagusaken. Kita istiqomah dalam hal yang baik, berdiam dalam hal yang baik, menduduki sesuatu hal yang baik, itu namanya adab. Bukan sekedar melakukan. Melakukan belum berarti orang tersebut beradab. Memberi zakat, sah. Tanpa adab sah, bisa sah. Tapi kalau nggak ada adabnya, kadang menyakiti orang. Keabsahannya ini nanti tercoreng oleh kelakuan kita, karena kita tidak beradab. Padahal kita sedekah, nanti kita dituntut oleh Allah. Sedekahnya kurang bagus, bisa jadi batal sedekahnya karena menyakiti orang. Qala ucap musannif ma'nahu antu amilallah sirran wa alanan bil adab. Utai manane kalau Ibnu Athaillah iku yang tamu amalah siri Allah sir, cara sir dan nyata kelawan adab, dalam kondisi sendiri ataupun dengan kondisi orang banyak, tetap kita kalau muamalah dengan Allah, beribadah tetap dengan adab. Dan ini kalau banyak orang kita rapi, kalau lo sendiri asal cek selesai. Kalau lagi banyak orang, sholat bacaannya Yasin, lagi sendiri kuliah dulu selesai. Ini tidak ada adabnya. Ngomong sedekah tadi, misalkan sedekah nyuwung sugih
Hadiah namanya. Oh hadiah. Yes. Weda kunta kadzalika kunta adiban. Maka tatkala ana siriku kai mengkono muamalah dengan melakukan kelakuan baik, maka ana sira iku adiban wong kang beradab. Jadi, tidak menyakiti, tidak tersakiti, tidak menyinggung. Itu adab. Merasa kalau kita memberi, merasa orang kita ini dianggap oleh orang yang menerima kita ini berkelakuan baik. Jangan sampai kita memberi ke seseorang, orang itu merasa tersinggung. Jangan. Dengan cara yang baik, dianggap supaya kita ini dianggap oleh orang yang menerima itu kita ini telah berbuat baik. Kita senang memberikannya, orang yang menerima pun senang. Begitupun hal-hal yang lain, silaturahmi, yang menyinggung, tak boleh. Termasuk berdakwah sekalipun, kita jangan sampai menyinggung orang lain. Berdakwah ya berdakwah. Kita mengajak, kita beri penjelasan yang bagus supaya orang sadar. Tuhan menitamu ini kalau ditinggal dulu nih, di silaturahmi tinggal dulu. Wa in kunta ajamian, senajan ane sire itu bangsa ajam. Kalau begitu bisa ajam, itu bahasa ajam nih. Punya adab yang berbeda dengan bahasa Arab. Tetap harus beradab dengan adab ajami. Kita ini ajami, bukan bangsa Arab, bukan turunan Arab. Beradab dengan cara ajami yang bagus. Suma syadami bari tawil kari-kari nyepulakan kisyair saking bahar tawil. Idza ilun idza nataqta ja'at bi kulli maniyatin wa idza sakanta ja'at kulli maniyatin. Idza nataqta, kalau ucap sire maka teke ucapan kalimat lawan sekabeh kemanisan. Kalau kita ucap bertutur kata, gimana caranya supaya tutur kata ini manis didengarnya? Dan pun kalau kita diam kita itu dengan cara yang manis, yang bagus. Diamnya bagus, pun kalau berbicara bagus, itu adab namanya. Kita bekerja bagus, dilihat oleh orang enak, nyaman. Wakila al-akhdhu bimakarimil akhlak, lan terjemahkan iku ngalap kelawan makarimul akhlak. Yang demikian itu kalau diam dan bicara dengan cara yang bagus, itulah namanya makarimul akhlak, orang yang memegang akhlak yang sempurna. Kalau bahasa Banten bicaranya dengan bahasa ucapannya bagus, pun kelakuannya juga bagus, sesuai, enak. Nggak ada. Salah satu cara kita menuju jalan Allah itu dengan akhlak yang bagus, dengan adab yang bagus, sopan.
Watang kosimu lan kebagi al adab apa adab ila arba'ati samin maring patang bagian. Adab dibagi 4. 1 syar'iun. Adab menurut syar'i, menurut agama. 1. Wa imtathalu al-ma'murat wa jinabul manhiyat. Lan ya adab menurut syar'i iku mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adab. Dengan tidak melanggar hukum syar'i, itu adab. Wa tabi'i lan tabi'i, watak, kebiasaan, karakter manusia. Adab menurut kebiasaan manusia. Kal karom kayak lomah, kita sering memberi, itu juga adab. Memberi cara yang bagus. Wasyaja'ah dan syaja'ah. Apa saja? Manten. Berani itu bukan berani setiap sekar dewek, bukan. Ada aturannya. Berani dengan aturan yang bagus, dengan akhlak yang bagus. Gimana kita cara nasihat, jangan menyebutkan sesuatu. Kalau ini ngomong ya ngomong dengan cara yang bagus. Sebagai bagus-bagusnya manusia itu yang mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, ya apa bedanya kita dengan hewan? Malah lebih ganas. Manusia kalau tidak mengikuti aturan lebih ganas dari hewan. Sehingga paling banter makan anaknya, paling banter itu pun tidak. Manusia kalau udah ganas, gunung dimakan, buaya dimakan, apapun dimakan. Dan yang ketiga wakasabi, itu tabiat ya, tabiat itu keluar dari karakter seseorang. Upayakan karakter kita dijadikan karakter yang bagus. Berusaha kita supaya akhlak ini jadi karakter kita. Jadikan akhlak itu karakter kita umat Islam. Supaya umat Islam punya karakter. Karakter umat Islam tadi itu. Karakter umat Islam, Islam adalah rahmah. Tunjukkan makarimul akhlak dengan kasih sayang yang tinggi. Sekarang Islam ketika kehilangan karakter. Islam zaman sekarang kehilangan karakter. Malah sekarang terbalik. Karakter umat Islam yang dulu digembor-gemborkan oleh Rasulullah, makarimul akhlak dan rahmatan lil alamin udah hampir hilang. Kita jangan ahli-ahli torekat yang suluk menuju jannah Allah, harus kembalikan karakter kita adalah kasih sayang dan berakhlakul karimah, sopan. Wakasabi, dan yang ketiga adalah adab dengan kasabi, bisa diusahakan. Kamarifatun nahwi, kaya mengetahui nahwu, lalugot, bertutur bahasa dan dipelajari, bisa dipelajari. Bebasan itu kan bisa dipelajari tuh. Itu bukan dari karakter. Kalau kita belajar, bisa kita dengan berbahasa yang bagus. Belajar berbahasa, belajar bahasa yang bagus. Kalau di Arab kita belajar ilmu nahwu supaya kita kalau kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang sesuai dengan nahwu dan sorofnya, bagus, tertata rapi, itu kasabi. Wasufi, dan yang keempat adab. Bagian dari adab yaitu sufi, tasawuf. Ini adab, tasawuf juga adab, akhlak.
Wa lan yusufi dobtun nafsi, dobtul khawas, wa muratul anfas. Yang yusufi dobtul khawas iku mengikat panca indera. Panca indera kita dibatasi dengan sedemikian rupa. Kita tidak boleh melihat sesuatu hal yang tidak ada menguntungkan ke kita. Pendengaran kita ikat. Jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak ada untungnya. Itu sufi, itu akhlak. Sampai perut, kalau emang itu nggak ada untungnya, kalau bukan ke ibadah perut gak diisi. Mata pun seperti itu, telinga, hati, panca indera kita dikontrol semuanya. Itulah adab bersufi. Wa muratul anfas, lan menjaga nafas. Nafas kita, nafsu kita dijaga supaya nafsu kita bagus. Nafas kita pun bagus, tidak sembarangan nafas itu. Jangan bawa alkohol. Qala ba'dhum min bal mutaqarrib wa ma kulli waqtin taro mus'ifan fakun hafidhan li tarakil adabi. Tarallahu yakshifu ma qad khafa fatahzu bi ajrin wa niril rotab. Wa ma kulli waqtin lan uranus setiap waktu kami ngali sira mus'ifan fakun maka nasir hafidhan li tarikil adab, maka nasir menjaga ke tarikil adab, jalan tata krama. Tara Allah maka ningali siri Allah yakshifu membuka Allah ing barang sama barang. Fatahzo maka mukuli siri lan ganjaran lan tetap lan mukuli pahala. Setiap waktu, setiap saat kita harus menjaga Torikil adab harus dijaga setiap waktu. Kalau kita emang benar-benar mau menuju Allah, kita harus menjaga adab kita setiap saat, setiap detik. Para wali Allah sedikit aja lalai itu udah dosa untuk wali Allah. Sedikit aja, sedetik aja tidak mengingat Allah, wali Allah udah tarkul adab. Kalau kita adab kita sampai mana? Minimal adab kita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Itu aja. Adab kita minimal seperti itu. Kalau kita sudah menjalankan adab tarallah, maka kalian akan melihat Allah membukakan apa yang tadinya remang-remang, yang abu-abu sudah bisa terang-terang. Kita berdoa, ya Allah, apa yang jelas tolong beri penjelasan. Iya, kenapa? Yang haram jelaskan haram, yang halal jelaskan pada haram. Gimana kita bisa melihat halal itu halal, yang haram itu haram? Kalau adab kita tinggalkan, nggak bakal. Adab dulu, jalankan adab, akhlak yang bagus. Baru nanti Allah akan memberi, menjelaskan, oh ini halal. Nyata, halal, haram, haram. Ya kita tidak mau melakukan yang halal, yang haram. Harus dijelas, sudah nyata. Dengan adab nanti kita akan diberi terang benderang. Akan dibuka oleh Allah. Kalau Allah sudah membuka itu, nanti kita diberi pahala oleh Allah. Ibadah kita naik ke langit. Kalau udah ibadah kita naik ke langit, kita naik derajatnya. Yang dari dulunya kita hanya hamba Allah biasa, naik derajatnya. Terus sampai jadi wali Allah.
Gimana kita mau naik derajat kita, ibadah kita, apalagi naik dari bumi, apalagi diterima sampai ke langit. Kita belum apa-apa, terlihat pun ibadah kita belum. Nah, kalau kita ingin seperti itu, pakai ada ibadah yang bagus, wudhunya yang bagus, ikuti perintah Allah, ikuti yang ada di fikih dengan cara-cara yang bagus, sesuai dengan tuntunan fikih, tuntunan ulama. Inna tasawufa kullahu lawal adab wa minal awarifi fatluban wa awila. Studi tasawuf sebagai tasawuf iku adab. Tasawuf itu secara keseluruhannya adab semuanya. Adab. Etika. Tasawuf itu bukan ini anti, ini anti, ini anti, bukan. Tasawuf itu etika. Etika berhadapan dengan Allah, etika berhadapan dengan makhluk, etika berhadapan dengan lingkungan dan lain sebagainya. Itulah tasawuf yang sesungguhnya. Wa minal ma'awarifi lan saking ma'arif arifat fatlubanhu Maka perhitungan sering tasawuf. Cari itu tasawuf, cari, kejar tasawuf, cari. Tasawuf itu tingkatan-tingkatan, tasawuf kelas SD, tasawuf kelas SMP, sampai tasawuf kelas tinggi, sampai tasawuf kelas waliullah. Bukan berarti tasawuf itu mengekang seseorang, bukan. Supaya kita beradab dengan akhlak yang mulia. Tasawuf bebas beribadah dengan cara masing-masing. Artinya beribadah dengan cara hambali tasawuf. Bukan. Kalau kita bertarekat, silakan bertarekat apapun, silakan. Qadiriyah silahkan, mau Santaria silahkan, cuman semuanya harus dengan adab, dengan tasawuf. Berdagang dengan tasawuf silahkan, bukan berarti gak boleh dagang. Berdagang dengan akhlak yang mulia, pakai tasawufnya. Tasawuf dagang, jadi raja, jadi presiden dengan tasawuf, silahkan bertasawuf dengan jadi presiden. Kata Abu Yamuk dulu tasawuf 45 ulah dibawa tasawuf dibari. Sekarang udah zamannya modern, ada HP dan sebagainya. Bagaimana kita bertasawuf dengan cara modern? Silakan bertasawuf dengan cara modern. Karena akhlak itu munculnya dari hati, ungkapan hati, pengagungan hati ke Allah dan makhluk-makhluknya muncul. Itulah tasawuf. Tidak menganggap rendah siapapun. Etika. Ayat tasawuf kulluhu wal adab. Maksud tasawuf sebagai tasawuf iku adab. Qala Ali Haizi fi Tuhfatil Khawas. At-tasawuf wa tajridul qulub. Utai tasawuf ya tasawuf tajridul qulub iku mulisaken ati lahu kete Allah taala. Intinya tasawuf itu hati kita semuanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Itu tasawuf pada. Kalau hati kita selalu menghadap ke Allah, akan terjadi pengagungan Allah, pengagungan Allah dengan sangat luar biasa. Kalau kita sudah mengagungkan Allah, kita ini sangat kecil sekali. Kalau kita sangat kecil sekali, kita hati-hati.
orang kecil, makhluk yang sangat kecil berhadapan dengan sang Khalik yang maha agung, maha tinggi, pasti itu sangat hati-hati. Muncul tasawuf. Waqtiqaru masiwah lan butuhe barang kang selain Allah. Selain Allah semuanya butuh ke Allah. Itulah tasawuf. Hati kita mulus untuk Allah dan semua yang selain Allah itu butuh ke Allah. Qala Syekhul Islam Zakaria Ansor. Qalu waqtiqaru masiwah bin nisbati li azmatillah. Dan dinisbatakan pada keagungan Allah. Ai binisbati ila wa illa nukila kadzalika fala yasihu li annahu ma'lumun an ihtiqarul anbiya wal malaikah wal ulama wa nahum mahdhurun bal qad yakunu kufran. Kata Imam Syekh Zakaria Syekh Islam utai pengucape Syekh Ali Haizi lafad wahtiqaru masiwah ayat tegese lawan dinisbataken maring keagungan Allah lan angin lamun dinisbataken ila azmatillah waila nukila kadzalik dan tukil kay mukun-mukunu wahtiqar masiwah falasihu mangkorsah ihtiqar masiwah pada setuhune kelakuan iku maklum setuhune butuhe para nabi lan malaikat lan ulama lan sepadane kabeh mahdzurun iku dilarang kal qad yakun kufron balikan tak terkadang ane iya ihtiqar kafir. Waqala ba'duhum al-murad bi ihtiqari masiwa ayataqida annahu la yadurru wa la yanfa'u intaha. Menghinakan selain Allah ya. Maksud dari lafaz menghinakan selain Allah, semua selain Allah itu hina. Ini bertentangan dengan akidah kita, yaitu nabi, malaikat, dan para ulama dan yang lain-lainnya itu menjumlati salah satu yang harus kita agungkan. Artinya ucapan Syekh Ali Haizi ini bertentangan dengan itu. Akan digarisbawahi oleh Syekh Zakaria. Bukan itu maksudnya, bukan mengagungkan, bukan menghinakan para nabi dan rasul, bukan. Para nabi dan rasul ini kan juga makhluk, nabi makhluk yang harus diagungkan. Maksud di sini yang harus kita hinakan adalah dunia, masiwah dunia. Kata salah satu ulama lagi, menghinakan selain Allah maksudnya tidak butuh ke selain Allah, bahwa selain Allah itu tidak ada berdarah dan tidak ada manfaat. Para nabi, rasul, malaikat semuanya punya mukjizat itu dari Allah. Ulama punya maunat itu pada dasarnya hakikatnya minallah. Tidak ada berdarah, tidak ada manfaat. Maksudnya seperti itu. Kita hinakan semuanya. Semua yang selain Allah itu tidak ada apa-apa. Waqala Suhrawardi fi Ariful Ma'arif wal Adab Tahdhibudz Zahir wal Batin. Lan utai tata krama kata Syekh Suhrawardi Tahdhibudz Zahir wal Batin.
kita didik zahir dan batin. Batin kita, zahir kita didik. Kita beli pelajaran. Itu namanya adab. Faiza tadaba zahirul abdi wa batinahu soro Sufyan. Kalau kita sudah bisa mendidik zahir batin kita, maka kita jadi sufi. Hati kita udah lurus, udah beradab, tidak ada ujub, riya, takabur, hasud, tajasus sudah tidak ada. Berarti kita udah sufi. Sudah tidak masalah dengan siapapun. Tidak ada masalah dengan siapapun. Kalau kita berdakwah, menyampaikan aja. Urusan diterima dan tidak, ada masalah. Kita susah. Saya sudah menyampaikan. Urusan kalian nurut dan tidak itu urusan kalian. Saya doakan kalian mudah-mudahan jadi. Itulah adab namanya. Tidak ada penekanan. Artinya bukan penekanan bukan berarti tidak pembiaran terhadap maksiat, bukan. Artinya karena kasih sayang. Orang yang sufi tatkala berdakwah itu karena kasih sayang. Bukan mencari anggota, bukan. Karena sayang. Sayang. Karena hatinya udah bersih. Udah gak bersih, udah gak ada apa-apa, udah gak ada kepentingan. Kepentingan ulama sufi hanya dengan Allah. Tidak perlu pujian, tidak perlu banyak pengikut, tidak. Sufyan adiban wala yatakamalul adab fil abdi idza illa bitakamul makarimil akhlak, dan tidak akan sempurna adab seorang hamba kecuali dengan menyempurnakan makarimul akhlak. Adab seorang hamba Allah tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia. Karena adab dengan akhlak ini kayak sama tapi berbeda, tapi saling berkaitan. Ada orang beradab tapi tidak berakhlak. Ada. Setiap orang berakhlak pasti beradab. Tidak setiap orang beradab itu berakhlak. Karena adab bisa untuk membohongi orang. Kita cium tangan Kang Sis, pok. Dompet Kang Sis hilang. Berakhlak bohong. Beradab bohong. Beradab tapi tidak berakhlak. Kalau berakhlak, orang tidak ada yang disembunyikan. Itu keluar dari hati. Hati bersih, keluarlah akhlak yang mulia. Ini dompet gitu. Mau salaman kalau gitu dompet hilang ada. Etika orang masuk ke rumah saya harus bla bla bla. Itu kan etika, adab tuh. Adab makhluk rumah masing-masing. Jadi sempurnanya adab adalah dengan akhlak. Tulus. Wa makarimul akhlak min majmu'iha tahsinul khuluq. Lalu tema makarim akhlak saking semuanya itu membagasakan akhlak. Jadi akhlak itu semuanya harus bagus, baru namanya makarimul akhlak. Qala Yusuf bin Husain bil adab yafhimul ilmi. Kata Yusuf bin Husain, dengan adab orang akan memahami ilmu. Lurus ilmunya nanti. Syekh ngomong A nih, nggak ada multi tafsir kalau muridnya semua berakhlak. Terjadinya multi tafsir kalau orang-orang yang mendengarkan itu akhlaknya masing-masing. Ini mendengarkan dengan akhlak, yang ini mendengarkan tidak berakhlak, ini mendengarkan akhlaknya setengah-setengah. Itu terjadi multi tafsir nanti. Kalau semuanya lah akhlaknya lurus, insya Allah seperti halnya sahabat.
Sahabat kalau bertemu dengan Rasulullah ngomong apapun, berbicara apapun, semua sahabat mendengarkannya dengan adab yang tinggi. Nggak ada multi tafsir, nggak ada percekcokan antar sahabat, nggak ada perdebatan antar sahabat, karena semua sahabat mendengarkan dengan baik. Begitupun kita ke Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca, kita tafsiri dengan adab dan akhlak yang bagus ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang kita tafsirkan itu nanti keluarnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Orang kafir silakan aja orang kafir menafsirkan Al-Quran, tapi tidak mungkin tafsir orang kafir sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak dengan akhlaknya. Orang munafik silakan aja menafsirkan Al-Quran, tapi siap-siap aja tafsirnya bukan membawa manfaat, tapi kemudorotan untuk dirinya dan orang lain. Terjadinya sekarang kelompok Islam bla 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 bla, karena tadi banyak orang menafsirkan Al-Quran tapi tidak dengan akhlaknya. Hatinya masih kotor, masih ada ujub, riya, takabur dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan karakter Islam yang sesungguhnya. Jelas ya, adab akan memberi bahan ilmu. Wabil ilmi jasihul amal. Pertama kita beradab. Dengan adab kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu ibadah kita akan sah. Sah dan tidaknya ibadah kita dengan ilmu. Wabil amal tunalul hikmah. Lan dengan amal akan didapat hikmah. Ibadah kita ada hikmahnya nanti. Ada hikmahnya. Wal hikmah wabil hikmah yuqamu zuhdu. Lan kelawan hikmah dan jenengakan apa zuhud. Kalau udah kita dapatkan hikmah, nanti dengan sendirinya zuhud. Wabi zuhudi tutrakut dunya. Lan kelawan zuhud dan tinggalkan apa dunia. Wa yutrakut dunya. Wabi tarkit dunya yurghabu fil akhirah. Dan kelawan tinggalkan dunia demen wong ing dalam akhirat. Dengan meninggalkan dunia nanti cinta akhirat. Wabil rabatul akhirat tunalur rahmatullah. Dan dengan cinta ke akhirat akan didapat rahmatullah. Jadi kesimpulannya jelas kan? Urutannya kan diulang lagi. Sama adab. Dengan adab akan didapat, akan dipahami ilmu. Dengan ilmu sah ibadah, sah amal kita. Dengan amal yang sah tadi akan didapat hikmah. Dengan hikmah kita akan dapatkan zuhud. Dengan zuhud kita akan tinggalkan dunia. Dengan meninggalkan dunia akan cinta akhirat. Dengan mencintai akhirat kita akan dapat rahmatullah. Jadi ujungnya adab. Maka ulama-ulama dahulu subhanallah diterapkan ke pelosok-pelosok penjuru kampung tentang adab. Kalau sholat, orang-orang tua dulu nggak mau sholat pakai celana panjang, nggak mau pakai serwal. Dulu juga ada serwal, nggak mau, tetap harus pakai tapi biar kelihatan rapi. Sholat dengan cari uang harus beda.
Kalau cari uang pakai celana, kalau sholat pakai sarung. Itu adab kan? Membedakan kita menghadap ke A harus begini, menghadap B harus begini. Itu kan adab. Adab kita sholat pakai peci, tapi Posisi di jalan mobil. untuk angkot ya, angkot. Jalanan lagi bawa angkot. Usah salah. Bawa angkot. Ya mesesat. taruh di sini ya. Bebas basi deh, besaring dan celana. Allah Abul Husain Nawawi. Ucap Abu Husain Nawawi, laisa lillah fi abdin maqamun wala halun wala marfatun tuskitu ma ada syariah wa ada syariah kulliyatu zahir wallahu ta'ala la yubihu ta'tilul jawarih minat tajalli bil mahasin. Ucap Abul Husain Nawawi, Qur'ane kedhi Allah ing dalam hambane Allah aku maqam lan urut tingkah lan urut ma'rifat kang gugur sertane maqam terus gitu kang guguraken sertane maqam ing adab syariat. Wa adab syariat lun adab syariat kuliyatul dhair iku perhiasan dhair. Wallahu taala utai Allah taala iku urang warnakan Allah taala ta'tilul jawarih ing kosong anggota saking tahalli saking perhiasan kelawan kang bagus. Laisa lillah orang keteluan dalam hamba Allah apa maqam. Hamba Allah untuk Allah tidak ada maqam dan tidak ada apapun tidak ada marifat yang bisa menggugurkan adab syariat ada. Nah, semua harus beradab. Tidak ada maqam. Setiap maqam apapun untuk hamba Allah pasti punya adab masing-masing. Ada yang menggugurkan adab. Cuman makomnya berbeda. Makomnya berbeda. Jangan kita melihat dari kehidupan nyata aja, juga nyata. Seorang wali kota bertemu dengan wali kota dengan salaman biasa. Itu kan antar wali kota. Kita jangan ikut-ikutan, makom kita belum jadi wali kota, lupa belum. Kita jangan ikut-ikutan. Tentang oh itu juga sama manusia. Jangan, itu kan makomnya beda. Begitupun seorang wali Allah melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu tidak beradab. Itu wali Allah beda, makomnya beda. Beda. Jangan kita ikut-ikutan. Kita siapa? Makom wali cara adabnya mungkin wallah alam saya belum tahu adab wali, karena wali mah salah satu adabnya harus meninggalkan dunia dengan semuanya dan tidak boleh sedetik pun meninggalkan lupa ke Allah. Jangan sampai lupa ke Allah sedetik pun. Itu kan kita tidak kuat makom kesini. Adab syariat tetap ada harus kita ikuti adab syariat. Karena adab syariat adalah perhiasan dohir, perhiasan dohir kita harus dihiasi dengan syariat. Gak ada adab apapun yang menghilangkan syariat. Adab syariat harus belum apa-apa udah mewalian. Salat dan dewek. Dan Allah tidak membolehkan pengosongan anggota tubuh kita dari syariat. Tidak boleh. Harus anggota tubuh kita harus dihiasi pakaian yang sesuai lah dengan kudrat kita seorang laki-laki, berpakaian seorang laki-laki sesuai. Laki-laki pakai mukena. Anu batur kita lanang nggone mukena salat bencong kok. Ta'tilul jawari minal mahazin. Qala Abdullah bin Mubarak, adabul khidmah a'azu minal khidmah. Adabul khidmah, etika mengkhidmat ke Allah
adab khidmat lebih mulia dari khidmatnya itu sendiri. Adab beribadah itu lebih mulia daripada ibadahnya itu sendiri. Makanya banyak seorang hamba Allah yang beribadah banyak sekali, tapi kadang tersalib oleh orang yang ibadahnya sekedar aja, tapi dilakukan dengan adab yang luar biasa. Oh, ini belum lama, tapi udah naik derajat. Ini udah berpuluh-puluh tahun, mungkin ribuan tahun beribadah, tapi derajatnya rendah. Ini kan ada. Ada banget. Jadi, jangan heran kalau ada seorang waliullah dalam beberapa tahun ibadah langsung nanti naik jadi Allah. Jangan heran, karena adabnya luar biasa. Adab ke makhluk, adab ke Allah, adab semua adab udah dirangkum semua oleh beliau. Bisa jadi orang ini. Dan jangan heran orang beribadah berpuluh-puluh tahun tapi tidak jadi waliullah, tidak naik derajat. Jangan heran, karena kata Syekh Suhrawardi, adab itu lebih mulia dari khidmat itu sendiri. Abdullah bin Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak, adabul khidmah azu minal khidmah. Adab khidmah lebih mulia dari adabnya itu sendiri. Kata Syekh Suhrawardi lagi, utlubul adab wa arafi wa ilmul adab. Coba cari kitab adab di kitabnya Syekh Suhrawardi yang Awariful Ma'arif. Silahkan kitabnya Syekh Suhrawardi Awariful Ma'arif, itu banyak adab-adab. Waqad naqaltu ba'dal ibarat, lan teman-teman menukil isu ing setengah ibarat ing dalam iki syarah minus setengah saking batu ibarat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti depan ada ucapan Syekh Suhrawardi. Suhrawardi ini salah satu tokoh aulia yang sangat luar biasa. Dari Pertama dari Jazirah Arab sana.